Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya kalau ditanya apa kabar, pasti kita harus jawab baik. Karena itu iman kita, karena percaya kita selalu berkata baik. Dan yang baik itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan program SOS kali ini, mari kita berdoa. Berikan kepada kami pewahyuan yang baru, pengertian yang baru tentang firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Buka pikiran kami, supaya kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Amin. Lagu ini begitu menguatkan saya. Arti kata percaya. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar mengenai arti percaya. Percaya, kata-katanya sederhana, kata-katanya singkat, kata-katanya padat. Percaya. Tapi makna yang terkandung dari arti kata percaya itu sangat dalam sekali. Bukan kata-kata yang ringan, tapi dalam sekali. Pengertian dalam itu maksudnya seringkali mulut kita, lidah kita berkata, aku percaya Yesus, aku percaya Tuhan Yesusku ajaib. Tapi kenyataannya pada satu sisi, kadang kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kita mau meningkatkan dan mengingat kembali apa arti percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa percaya itu artinya mengakui atau meyakini bahwa sesuatu itu memang benar dan nyata. Hari ini kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara percaya itu? Katakan amin. Aku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 3, di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 21. Di sini memang di ayat 16 itu ayat yang begitu viral, begitu banyak diketahui semua orang gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dikatakan Tuhan Yesus waktu dia bercakap-cakap, waktu dia lagi ngobrol dengan pemuka agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Di dalam di ayat 1 dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya taat akan agamanya dia. Dan ini si Nikodemus ini pemimpinnya, dan dia pergi menghampiri, mendatangi Tuhan Yesus. Di ayat 2 dikatakan, ia datang pada waktu malam. Nah, waktu malam ini waktu yang paling santai mungkin waktu itu ya. Yang pertama bisa saya tafsirkan paling santai, enak untuk ngobrol-ngobrol karena si Nikodemus mungkin lagi sudah selesai mengadakan ibadah-ibadah dan dia tahu jam-jamnya Tuhan Yesus ada di mana, dia tahu, dia sudah mendapatkan informasi. Bisa juga berarti Nikodemus ini sembunyi-sembunyi ya, karena kalau malam itu tidak diketahui orang banyak seperti itu ya. Dia pergi dengan
berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, berbagai macam yang dipikirkan dalam kehidupan Nikodemus ini, karena dia sudah mendengar, Bapak Ibu Saudara, tentang siapa Tuhan Yesus ini. Di mana pada zaman itu Tuhan Yesus sudah melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang bagi manusia sulit, Tuhan Yesus sudah lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia berkata kepada Tuhan Yesus di ayat 2, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai dia. Nah, ini statementnya daripada Nikodemus. Dia panggil Yesus Rabi, ya toh. Kita tuh tahu, ya toh, bahwa kamu sudah melakukan tanda-tanda mujizat, ya toh. Di mana Tuhan Yesus waktu itu dia sudah membuat mujizat pertama, air bisa menjadi anggur. Anggur maksudnya wine, minuman untuk pesta waktu itu ya. Jadi Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu, Nikodemus tahu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, segala penyakit disembuhkan. Kusta, bisu, tuli, disembuhkan Tuhan. Di mana ini adalah karya Tuhan, bukan karya manusia. Manusia tidak mampu melakukan perkara-perkara seperti ini. Kita bilang ini adalah mujizat karena hanya Tuhan yang bisa tahu. Nikodemus tahu tentang ini. Dia sudah mempelajari sebelumnya, tapi dia penasaran juga dan dia kepingin tahu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bercakap-cakap. Selanjutnya dia bilang, Nikodemus, kamu saya ceritakan tentang perkara-perkara duniawi. Tentang perkara-perkara duniawi ini saja kamu tuh tidak percaya. Lah bagaimana aku mau cerita tentang perkara-perkara surgawi? Karena dikatakan bahwa Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-10 ya. Ayat yang 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi sebenarnya Nikodemus ini sudah tahu, saudara. Sudah tahu dia sudah mendengar kesaksian-kesaksian ini, dia sudah dengar. Saya tahu Nikodemus datang ke sini dengan berbagai macam persoalan-persoalan tentang Yesus. Cuman dikatakan bahwa kamu sudah tahu sebenarnya, apalagi kamu ini pengajar. Dia tuh seorang guru juga, Bapak Ibu. Jadi dia mengerti sebenarnya, tapi dia secara pikiran dia tuh tidak masuk akal. Kok ada manusia bisa melakukan mujizat-mujizat, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa mengusir setan. Waduh, waktu itu ya memang, ya kalau menurut akal pikiran kok bisa ya? Kok bisa ya? Aduh, gimana ini? Akhirnya gini loh. Orang pintar dengan akal budi kita, dengan pikiran kita pasti tidak percaya. Karena pasti akan bertanya, pakai kuasa apa? Karena kalau orang sakit biasanya pergi ke tabib waktu zaman itu. Kalau zaman sekarang pergi ke dokter. Harus minum obat ini, harus minum obat itu. Apalagi kalau penyakitnya yang tidak masuk akal, dokter manusia atau tabib zaman itu atau zaman sekarang pun juga dia pasti angkat tangan. Karena tidak mungkin bisa menyembuhkan orang yang tuli, menyembuhkan orang yang buta. Tapi Yesus dengan kuasa yang supranatural, dia dapat melakukannya itu semua. Dengan kuasanya yang ajaib. Tuhan Yesus bilang, masalah utamanya itu Nikodemus, kamu itu tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kita dapat dua kata, percaya dan tidak percaya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya hari-hari ini di mana kita masuk dalam puasa raya, tentang memilih dengan tema kita dipilih untuk menjadi gandum yang terbaik ya. Masa-masa penampian juga, di mana kita harus benar-benar membuang segala kedagingan kita. Sehingga manusia roh kita itu semakin dikuatkan. Nah, ini memang tidak mudah untuk berkata percaya kembali lagi ya.
Tidak mudah untuk berkata percaya sebenarnya, walaupun mulut kita bilang percaya. Pertanyaannya begini, waktu engkau sakit, engkau belum disembuhkan, engkau berdoa, apakah imanmu nanti, iya ya, tidak ada Tuhan ya? Apakah itu bukan percaya? Tidak, Bapak Ibu. Waktu kita mengalami hal-hal, permohonan-permohonan doa kita yang belum dijawab sama Tuhan, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap yakin. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita. Rasul Paulus dalam kehidupannya, kita tahu dia juga mengalami sakit ya. Kalau kita baca nanti, kalau bisa dalam arsi, dalam komsel, Bapak Ibu datang bisa berdiskusi ya. Rasul Paulus pun punya penyakit yang digambarkannya itu macam-macam ya tafsirannya. Yang pasti dia ada duri dalam daging dan itu pun tidak sembuh. Tapi dia tetap percaya Yesus dan dia tetap melayani sampai finishing well. Jadi percaya kita itu mulai tergoyahkan di saat permohonan-permohonan kita tidak dijawab saat itu juga. Tapi firman Tuhan siang hari ini, sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mundur atau kita tidak boleh berputar. No turn it back. Tidak berputar, kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Tidak, tetap percaya dan tetap berlari. Tetap perkatakan firman Tuhan. Jadi, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, seperti yang disampaikan Bapak Gembala minggu kemarin dalam ibadah, dan firman itu sudah ada dalam hidup kita, kuasa itu ada dalam hidup kita, tinggal kita perkatakan dan kita melangkah, maka itu akan pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara. Memang saya tahu, saya sendiri mengalami percaya itu tidak mudah. Apalagi dengan kekuatan pikiran kita. Tidak mungkin Tuhan. Kalau sampai hari ini kita tahu keadaan ekonomi semuanya lagi bergoyang-goyang ya, yang tidak bisa diprediksi. Tapi kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas, rajin ibadah, rajin arsi, tetap ngatur keluarga supaya harmonis, tetap memberitakan kabar Injil. Hal-hal seperti ini, kesusahan-kesusahan seperti ini sudah terjadi. Sudah sejak lama sudah pernah terjadi, zaman nenek moyang kita sudah terjadi. Tapi orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan, mereka akan dipelihara, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya pengertian percaya ini sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan hanya dengan mulut aku percaya. Aku lihat Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat, apapun bisa Tuhan Yesus lakukan. Tapi yang paling penting adalah bukan mukjizatnya. Yang paling penting adalah kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh secara pribadi, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Kalau namanya percaya itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kadang ada pertanyaan, Kotemi, itu kan kalau sudah terima Yesus, sekali terima Yesus kan selamat ya, masuk surga ya. Iya, karena kalau orang yang ikut Yesus pasti masuk surga, karena waktu dia ikut Yesus berarti dia harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau dia tidak percaya dan tidak mengikuti firman Tuhan, dia tidak hidup dengan firman Tuhan, berarti dia tidak percaya. Jadi saya ulangi lagi ya, yang namanya percaya Yesus itu adalah percaya melakukan firman-Nya juga. Kalau tidak melakukan firman-Nya, berarti dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun dibilang percaya. Nah, definisi kata percaya ini tadi seperti yang saya utarakan ke depan itu memang mudah diucapkan, tapi memang awalnya agak sulit untuk dilakukan. Karena kita tidak biasa. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita akan melakukannya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi percaya berarti melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak percaya. Dan berarti jangan tanyakan keselamatan kita berikutnya, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Yang pasti kalau kita percaya Yesus, berarti kita percaya Dia sebagai Tuhan, dan kita percaya juga akan firman-Nya, dan harus firman-Nya itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, ini buat saya dan buat saudara. Firman Tuhan hari ini lewat SOS kali ini.
mengingatkan kita, merefresh kita, bahwa kita tetap percaya Yesus. Di dalam Habakuk dikatakan, walau pohon ara tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Oh, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini, sekali percaya Yesus, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan saya percaya, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang Bapak Ibu alamin, ingat, itu semakin membuat kita kuat. Dan berbahagialah kita bila kita mengalami berbagai macam pencobaan. Karena kita percaya bahwa Yesus beserta kita dan pencobaan yang kita alami tidak bisa melebihi daripada kekuatan kita. Baik, pagi hari ini mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan. Oh, hari ini Tuhan, kami sungguh berbahagia Tuhan. Kami mendengar firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami. Bahwa kami harus tetap percaya kepadamu Tuhan. Walaupun meskipun badai, tofan, halangan, rintangan yang ada, justru itu membuat kami semakin percaya kepadamu. Karena kami tahu kunci firman-Nya, bahwa pencobaan masalah yang kami hadapi tidak melebihi daripada kekuatan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Yesus yang beserta kami. Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Engkau ada di hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak menghargai, kami tidak menghormati Engkau dengan tutur kata yang tidak baik, dengan pikiran yang najis Tuhan. Ampuni kami dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Ampuni. Biarlah hari ini kami percaya, kami mau mengikuti Tuhan daripada firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu itu pelita buat kaki kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Di tengah-tengah puasa raya kami dikuatkan. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih bekerja dengan caranya yang ajaib. Tidak perlu engkau khawatir apa yang engkau makan, minum, pakai. Semuanya itu sudah disediakan oleh Bapa-Mu yang di surga, oleh Tuhan Yesus yang mengasihi-Mu dan yang telah memilih-Mu, mengangkat-Mu dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa buat kota Surabaya di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota kami, Bapak Heri Cahyadi. Tuhan berkati beliau beserta wakilnya, beserta keluarganya, serta jajarannya, supaya takut akan Engkau, hidup benar, mengelola, mengatur kota Surabaya dengan baik, dengan rasa gentar dan takut akan Tuhan. Diberkati juga Bapak Gembala beserta keluarga besarnya Tuhan. Oh, GBI Muhammad Rajani, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Tulungagung. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dan semakin hari iman percaya kami Tuhan, sebagai jemaat-Mu yang telah Kau patok, kami ada di GBI Muhammad Rajani Tuhan. Oh, kami menjadi jemaat yang dewasa Tuhan. Jemaat yang menjadi kesayangan Tuhan karena melakukan firman Tuhan. Tidak ada lagi sakit hati, kebencian. Oh, tidak ada lagi mangkel-mangkelan Tuhan, marah-marahan. Kami buang karena itu sia-sia. Karena itu menghambat semua daripada kemajuan rohani kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Iman kami dikuatkan, iman kami tumbuh karena kami memperkatakan firman Tuhan. Dan kami percaya tentang Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan Dia masih bekerja di tengah-tengah kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta semuanya ini. Haleluya. Amin. Dan sampai berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.